Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Bersyukur ini merupakan Jumat di minggu pertama kita boleh kembali beribadah, bersekutu bersama Tuhan. Kita patut bersyukur karena begitu banyak hari-hari yang kita lalui, tapi kita masih terus menjadi ibu-ibu yang senantiasa rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai persekutuan kita pada sore hari ini, saya mengundang setiap ibu-ibu untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, begitu banyak hal-hal yang kita lalui di tahun 2020 dan bahkan saat ini kita boleh kembali menikmati hari-hari kita di tahun 2021. Itu semua merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak hal yang kita lalui, banyak hal yang kita alami, itu semua karena pertolongan Tuhan. Mari pada sore hari ini kita bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian yang mengatakan bersamamu Bapa. Mari dengan sikap berdoa kita menaikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. mari kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
besar melimpah bagiku. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk begitu banyak kasih dan anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Bahkan kami bisa melalui hari-hari kami masih bisa bersekutu pada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah sebentar kami akan memulai persekutuan kami, kiranya Tuhan menolong setiap pribadi kami, supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu dan dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, memasuki 2021 ini mungkin di antara kita banyak yang mengalami kekhawatiran, kegelisahan, bagaimana saya harus menjalani di 2021 ini. Tetapi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ada satu pujian yang boleh memberikan kita semangat, memberikan kita harapan, bahwasannya ketika kita berada di dalam Tuhan itu kita bagaikan Raja Wali. Kita dapat melintasi gunung tinggi, kita dapat melewati badai hidup. Karena kita tahu kita dekat dengan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan jaminan bahwasannya Tuhan selalu menolong kita. Mari kita bersukacita menaikkan pujian ini di bawah kepak sayap-Mu. Mari kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita menaikkan pujian Kaulah segalanya. Kita mau mengakui, mengimani bahwa Tuhanlah segala di dalam hidup kita. Bahkan Dialah yang mengatur rencana-rencana di dalam hidup kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hambanya. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, rancanganku bukanlah rancanganmu. Mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang arsitek yang handal dan bekerja di satu perusahaan besar. Dia bekerja begitu lama dan kemudian ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan yang selama ini ditekuninya. Sang bos yang menerima surat pengunduran dirinya kemudian memanggil dan memerintahkan sang arsitek untuk membuat rumah. Sang arsitek ini pun melakukan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Ia berpikir bahwa sang bos yang sudah memiliki segalanya, rumah mewah, mobil mewah, uang banyak,
Masakan dia meminta saya membangun rumah untuknya. Lebih baik saya membangun rumah yang biasa-biasa saja untuknya. Kemudian ia pun membangun rumah dengan satu rancangan yang biasa-biasa saja. Setelah selesai, sang arsitek itu pun memberikan kunci rumah yang baru dibangunnya itu kepada sang bosnya. Saat sang bos melihat kunci itu diberikan, sang bos tersenyum dan berkata, "Rumah yang kamu bangun itu adalah rumahmu." Betapa kagetnya sang arsitek mendengar akan ucapan dari bosnya ini. Karena ia berpikir bahwa apa yang dia rencanakan, apa yang dia rancangkan untuk membangun rumah itu adalah rumah sang bos. Ibu-ibu yang terkasih, dari kisah ini, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, terkadang kita juga berpikiran dan merancangkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya mau merencanakan A, saya mau merencanakan B, tanpa melihat akar rancangan Allah dalam kehidupan kita. Bukan berarti Allah kita itu seperti bos yang saya katakan tadi, tetapi lebih dari itu bahwa Dia memiliki satu rancangan yang lebih baik. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya menulis firman Tuhan ini ketika umat Allah sedang berada di dalam pembuangan. Umat Allah berharap untuk segera keluar dari pembuangan. Namun di dalam pembuangan itulah Allah juga kerap kali memberikan janji keselamatan kepada umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan akan kasih setianya kepada umat yang dikasihinya. Tetapi apa yang terjadi? Umat pilihannya mengabaikan janji itu dan memilih untuk berjalan sendiri. Memilih untuk merencanakan segala sesuatu dengan pikiran mereka. Oleh karena itu, Yesaya memulai dengan satu ajakan kepada seluruh umat Allah untuk datang dan menerima kebutuhan pokok manusia itu dengan cuma-cuma, dengan gratis. Kebutuhan pokok apa? Di situ di ayat yang pertama dikatakan ada air, ada makanan, ada uang yang diberikan kepada umat Allah dengan cuma-cuma. Lebih dari itu, Yesaya juga memerintahkan umat Allah untuk mencari Allah selama ia berkenan dan berseru kepadanya selama ia dekat. Sebab ketika umat Allah mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan bertobat, Ia akan menjumpai umatnya. Ia akan mengasihi dan memberikan pengampunan kepada umatnya. Jadi rancangan yang Allah miliki dengan begitu detailnya yang diberikan sejak di dalam kekekalan untuk umat yang dikasihinya. Dia memberikan kebutuhan utama yaitu keselamatan dan mengasihi umatnya. Oleh karena itu di ayat yang ke-8 dan ke-9 Yesaya menegaskan betapa jauhnya rancangan manusia dengan rancangan Allah. Bagaimana manusia memikirkan hanya untuk dirinya sendiri. Manusia hanya memberontak kepada Allah. Tetapi justru Allah datang dengan penuh kasih dan mengampuni. Justru Allah memulai segala sesuatunya untuk memberikan kebutuhan yang utama yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ibu-ibu, kita melihat betapa rancangan Allah tidak sama seperti apa yang dirancangkan oleh manusia. Lalu apa yang seharusnya umat Allah lakukan dalam melihat rancangan Allah yang lebih baik dari rancangan manusia? Dari ayat inilah kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika Allah mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, yang harus kita lakukan adalah tunduk dan berserah pada rancangan Allah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Yesaya ingin memberitahukan kepada umat pilihan Allah dan kita pada saat ini bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri dari dosa karena pemberontakan manusia. Allah yang penuh dengan kasih telah menyatakan dirinya untuk memberikan kasih dan pengampunannya itu, dan apabila umatnya itu sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan dirinya pada rancangan Allah, maka Allah akan menyatakan dirinya kepada umatnya. Jalan yang harus dilakukan umatnya adalah manusia, umat pilihan Allah itu harus tunduk dan berserah pada rancangan Allah. Tidak mudah memang untuk tunduk dan berserah pada rancangan Allah, sebab manusia itu lebih menuruti keinginan dan kehendaknya sendiri. Sebab rancangan manusia terkadang itu membuat kita, ya aku mau melakukan ini, aku mau melakukan ini. Manusia lebih mengarahkan apa yang dipikirkan. Namun hari ini kita diingatkan kembali bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus tunduk dan berserah kepada Allah. Tunduk dan berserah kepada Allah berarti menjadikan Allah itu berdaulat atas kehidupan kita. Tunduk dan berserah kepada Allah berarti menjadikan Allah berdaulat atas kehidupan kita. Menyebut Allah berdaulat sama halnya menyebut Allah adalah Allah. Menyebut Allah berdaulat sama halnya dengan menyebutnya sebagai yang maha tinggi, yang berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk di bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Menyebut Allah berdaulat sama halnya dengan mengumumkan bahwa Ia adalah Allah yang maha kuasa, yang empunya segala kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga tak seorang pun dapat menggagalkan keputusan-keputusan nasihatnya, atau tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi akan tujuan-tujuan ataupun ketetapan akan kehendak-kehendaknya. Dia yang juga berdaulat menegakkan kerajaan, dia juga yang berdaulat meruntuhkan akan kerajaan dunia, dan yang menggariskan jalan kehidupan dinasti demi dinasti sesuai dengan perkenanannya. Menyebut Allah berdaulat sama halnya dengan menyatakan bahwa Dia adalah penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tunduk dan berserah pada rancangan Allah yang berdaulat atas hidup kita seharusnya menyadarkan kita bahwa apa yang dibuat Allah kepada kita tidak ada satupun yang terlewatkan dan tidak ada satupun yang gagal. Segalanya akan indah pada waktunya. Sebab rancangan yang Allah berikan kepada kita itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji yang begitu indah, bukan? Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan bagi kita adalah, jika Allah berdaulat atas kehidupan kita sedemikian detail, membuat rancangan demi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, mengapa kita takut untuk tunduk dan berserah kepada Allah? Mengapa kita tidak mau tunduk dan berserah kepada rancangan Allah? Hari ini kita diingatkan bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik. Rancangan Allah adalah indah pada waktunya. Rancangan Allah adalah damai sejahtera.
Hal yang dapat kita pelajari dari ayat ini selain tunduk dan berserah kepada rancangan Allah adalah bagaimana kita mengucap syukur atas setiap rancangan Allah. Di dalam ayat 9 Yesaya menggambarkan bahwa rancangan Allah dengan kita itu seperti tingginya langit dari bumi. Rancangan Allah itu lebih baik. Rancangan Allah itu tidak sama dengan apa yang kita miliki. Dan jalannya itu lebih baik dari jalan kita. Melihat hal ini kita seharusnya apa, ibu-ibu? Kita harus bersyukur atas setiap perancangan Allah. Dan pengucapan syukur itu harus menjadi habit kita, kebiasaan kita. Mengapa? Sebab terkadang itu Tuhan membawa kita kepada jalan yang terkadang itu tidak lurus. Terkadang Tuhan juga membawa kita kepada jalan lembah kekelaman. Bukan berarti di sini Allah ingin membunuh kita, bukan. Bukan berarti Allah ingin membinasakan kita, bukan. Tetapi Allah ingin melihat apakah diri kita itu memandang hanya kepada Allah di saat kita berada di dalam jalan lembah kekelaman. Biasanya kita itu bersyukur di saat situasi yang mengenakan, bukan? Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau sudah memberikan ini. Terima kasih Tuhan Engkau sudah menghadiahkan saya ini. Tapi pernahkah kita berterima kasih ketika kita berada di dalam jalan-jalan terjal? Kita mengucap syukur ketika kita berada di lembah kekelaman. Namun hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa kita harus mengucap syukur atas setiap perancangan Allah. Kita harus mengucap syukur atas setiap jalan-jalan Allah. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal yang dinyatakan dalam ayat ini bukan hanya di saat senang saja, tetapi di dalam segala situasi apapun. Di saat kita di dalam lembah kekelaman, di saat kita merasa ada sukacita, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu sikap kita mengucap syukur adalah menyatakan pujian kepada Allah. Ada salah satu buku yang beberapa waktu lalu saya baca, yaitu penulis buku ini mengatakan begini, ibu-ibu. Pujian menunjukkan iman bahwa Allah lebih besar dan lebih agung ketimbang seluruh situasi yang kita hadapi. Dan iman itu menyenangkan hati Allah. Oleh karena itulah Allah senang ketika kita memilih memuji Dia tanpa tergantung dari bagaimana perasaan kita pada saat itu. Dikatakan bahwa pujian itu menunjukkan iman kita kepada Allah lebih dari setiap situasi yang kita hadapi. Itu menandakan bahwa iman kita angkat kepada Allah, dan itu adalah menyenangkan hati Allah, ibu-ibu. Jadi mengucap syukur atas setiap rancangan Allah itu adalah hal yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang ibu yang mempunyai 4 orang anak. Suaminya sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit. Sang istri merawat suami dengan penuh kasih sayang. Pada saat sang suami menghadapi kematian, sang istri membisikkan ke telinga sang suami, "Kalau kamu mau pergi, pergilah. Saya akan baik-baik saja dengan anak-anak. Saya dan anak-anak mengasihimu. Tetapi
Yesus Kristus lebih mengasihimu. Setelah sang istri berkata demikian, sang suami akhirnya meninggal dunia. Tahu bagaimana perasaannya ibu-ibu saat anak-anak masih kecil, dia harus ditinggal sang suami. Istri berharap bisa merawat bersama-sama anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Tetapi justru sang suami harus meninggal dunia. Melihat 4 anaknya, sang istri menangis, terseduh-seduh, memiliki duka yang begitu dalam. Tapi dia tahu, dia menyatakan pujiannya kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah. Aku melihat bagaimana Engkau akan menyatakan rencanamu bagi kami. Kami percaya rancanganmu yang terbaik. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam kehidupan sang ibu ini atau sang istri ini, dia memperlihatkan pujian syukur kepada Tuhan. Dia memperlihatkan bagaimana dia melihat akan rancangan Allah yang lebih baik, walaupun harus menghadapi kenyataan pahit sang suami meninggalkan dirinya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-8. Hari yang ke-8 dari tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Namun, kita memiliki rencana-rencana bukan? Rancangan-rancangan bukan? Namun yang firman Tuhan hari ini ingatkan kepada kita bahwa rancangan yang kita miliki, kita harus serahkan kepada Tuhan. Sebab rancangan-rancangan Tuhan, rancangan-rancangan Allah itu lebih baik dari rancangan kita. Yang harus kita lakukan adalah di mana kita tunduk dan berserah kepada Allah dan mengucap syukur atas setiap rancangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau kembali mengingatkan kepada kami untuk boleh melihat bagaimana karya Allah di dalam kehidupan kami. Kami menyadari di tahun 2021 kami memiliki rancangan-rancangan, rencana-rencana yang mungkin bagi kami itu adalah yang terbaik. Tetapi ketika firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami harus menyerahkan segala rancangan-rancangan itu kepada Engkau, sebab rancanganmu itu lebih baik daripada rancangan kami. Sebab rancanganmu itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancanganmu jauh dari rancangan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk tunduk dan berserah kepada rancanganmu, kepada kehendakmu, dan ajar kami untuk mengucap syukur untuk setiap jalan-jalan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu. Ajar setiap ibu-ibu boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang berkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan, di mana persembahan itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan seperti biasa, mentransfer ke rekening yang sudah tertera di layar televisi ibu-ibu, ataupun juga bisa dikumpulkan dan kemudian nanti dibawa ke gereja. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk begitu banyak kasih dan anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan persembahan ini Tuhan merupakan ungkapan syukur kami untuk begitu banyak hal yang Tuhan boleh berikan di dalam hidup kami. Meski tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan, tetapi kami mau belajar Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan bagi gereja ini. Kiranya Engkau boleh berkati usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan, ataupun juga ibu-ibu yang sedang bergumul untuk ekonomi mereka, bergumul masalah pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka, membukakan jalan bagi kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk berdoa syafaat. Bapa yang baik, hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau sudah memimpin di dalam ibadah kami pada hari ini. Dan kami kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan untuk boleh menyerahkan akan setiap rancangan-rancangan kami kepada Engkau. Karena rancangan-Mu lah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap ibu-ibu untuk boleh memberikan hidupnya hanya kepada Tuhan di tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap program-program yang akan dilaksanakan oleh Komisi Wanita di tahun 2021. Mohon pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk setiap anggota Komisi Wanita. Tuhan, Engkau tahu akan mereka satu persatu. Tilik mereka Tuhan, untuk mereka boleh hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati akan iman mereka, supaya mereka boleh memandang hanya kepada Tuhan, berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk ibu-ibu yang mungkin bergumul di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, tolong Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan akan pemulihan demi pemulihan. Tuhan bekerja di saat mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa teringat untuk Pendeta Immanuel T. Di dalam kelemahan tubuhnya, mohon Tuhan Engkau hadir. Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tengah mempersiapkan untuk pemberian vaksin akan COVID-19 ini. Tuhan pimpin supaya vaksin ini boleh diterima seluruh masyarakat dengan baik, dengan tepat, sehingga masyarakat Indonesia boleh tertolong dan boleh menghadapi akan pandemi ini dengan harapan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran aparat pemerintahan. Kau pakai mereka, berikan hikmat di dalam membangun akan bangsa kami Indonesia. Dan pada akhirnya kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, taat teduh, Tuhan Yesus memberkati.